Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ardia Baskara Soma dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2014071026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem injeksi pada motor bakar diesel. Saya mengambil beberapa klip potongan video, foto, dan beberapa jurnal yang akan saya jadikan sebagai referensi untuk pembuatan video ini. Oke, kita kembali ke materi sistem injeksi. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa itu motor bakar diesel. Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi. Adalah motor bakar yang pembakaran dalamnya menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Dia mempertunjukkan pada Exposition Universe atau pameran dunia tahun 1900. Dengan menggunakan minyak kacang biodiesel, mesin ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles F. Kettering. Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya. Karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi, mesin diesel kecepatan hingga rendah seperti pada mesin kapal dapat memiliki efisien termal lebih dari 50%. Prinsip kerja sistem injeksi. Pertama-tama, bahan bakar yang disimpan dalam full tank dihisap oleh high pressure pump. Setelah melalui high pressure pump, tekanan bahan bakar naik hingga mencapai high pressure pump akumulator atau pipa Royle. Edisi kemudian mengatur agar timing serta durasi injeksi bahan bakar tetap sesuai dengan kebutuhan mesin, tidak kurang dan tidak lebih. Barulah setelah itu bahan bakar dibakar di dalam ruang bakar. Dengan pembakaran ini mesin mobil diesel bisa tetap melaju. Sebaliknya, jika sistem injeksi bahan bakar mengalami gangguan, pembakaran pun tidak akan berjalan normal. Akibatnya mobil pun akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan mogok. Sistem injeksi generasi awal. Mesin asli diesel menginjeksikan bahan bakar dengan bantuan udara bertekanan yang mengotomisasi bahan bakar dan memaksa bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar melalui nozzle menggunakan prinsip yang sama dengan semprotan aerosol. Bukan nozzle ditutup oleh katup yang dikontrol oleh camshaft untuk mengawali injeksi bahan bakar sebelum titik mati atas atau top dead center menggunakan 3 tahap kompresor. Memang memakai tenaga, namun efisiensi dan output tenaga bersih yang dihasilkan di atas mesin pembakaran lainnya pada waktu itu. Mesin diesel saat ini menggunakan tekanan sangat tinggi dengan pompa mekanik dan menekan bahan bakar dengan injektor tanpa udara bertekanan. Dengan diesel injeksi langsung, injektor akan menyemprot bahan bakar melalui 4-12 orifice kecil pada nozzle-nya. Mesin diesel injeksi generasi awal selalu mempunyai pembakaran awal tanpa kenaikan tekanan yang drastis ketika pembakaran. Saat ini riset sedang dilakukan untuk menggunakan lagi beberapa bentuk injeksi udara dengan desain asli Rudolf Diesel untuk mengurangi polusi nitrogen oksida. Pada semua mesin diesel modern selalu mengacu pada desain asli Rudolf Diesel di mana bahan bakar menyala melalui kompresi tinggi. Secara sistem injeksi, mesin diesel dibagi menjadi 3, yaitu injeksi langsung, injeksi tidak langsung, dan injeksi rel bersama. Motor diesel injeksi langsung atau direct injection. Direct injection adalah suatu sistem di mana penyemprotan bahan bakar yang langsung disemprotkan ke dalam suatu ruang bakar, di mana ruang bakar tersebut langsung berada di atas puncak torak atau piston. Direct injection memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pertama-tama, keunggulan direct injection yang pertama
yaitu mesin lebih mudah dihidupkan. Yang kedua, lebih irit bahan bakar minyak atau BBM. Dan yang ketiga, efisiensi panas yang lebih baik. Kemudian untuk kekurangan dari direct injection sendiri, yang pertama ialah satu, suara mesin lebih bising atau lebih berisik. Kedua, injektor rentan tersumbat. Yang ketiga, output power lebih kecil atau tenaga keluar lebih kecil. Dan yang keempat, turbulensi lebih rendah. Motor diesel injeksi tidak langsung atau indirect injection. Jenis ini memiliki kamar terpisah di mana bahan bakar diesel akan masuk terlebih dahulu ke ruangan ini sebelum masuk ke ruangan utama silinder. Pada ruangan kecil tersebut juga terdapat ujung glow plug yang berfungsi sebagai pemanas mesin. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari indirect direction. Pertama, keunggulan indirect injection yaitu satu, tingkat turbulensi yang tinggi. Yang kedua, ukuran injektor lebih kecil. Yang ketiga, tidak mudah terjadi penyumbatan. Dan untuk keterbatasan dari indirect injection, yang pertama, konsumsi BBM yang lebih hambur atau bisa dikatakan lebih boros. Dan yang kedua, lebih sulit menghidupkan mesin. Dan untuk yang terakhir, sering terjadi pergerakan pada valve. Injeksi rel bersama. Injeksi rel bersama atau dalam bahasa Inggris disebut dengan common rail injection adalah salah satu metode injeksi bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan sistem penghasil tekanan ditempatkan terpisah dari injektor itu sendiri. Dalam injeksi rel bersama diperlakukan suatu penampung tekanan tinggi yang terdiri dari rel dan jalur bahan bakar tekanan tinggi menuju nozzle. Tekanan injeksi dapat diatur terpisah dari putaran mesin dan kuantitas bahan bakar yang terinjeksikan dapat diatur dengan batasan-batasan tertentu. Tekanan di dalam penampung dapat mencapai 1600 bar dan dialirkan melalui pipa tegar menuju injektor. Sistem injeksi rel bersama umumnya digunakan untuk Berhubungan dengan efisiensi sudah bahan ditinggalkan bakar yang sistem lebih ini, baik jadi kita dan bakalan pengurangan skip emisi bagian mesin direct diesel. injection. Hasil akhir Lalu dari dalam penggunaan perkembangannya sistem selama 30 ini tahun, adalah injection pembakaran dikembangkan yang kembali optimal oleh dalam Jonas Hesselman di semua perusahaan rentang Hesselman beban. Engine dengan mengaplikasikan sistem ini di mesin diesel dan mengembangkan sistem injection yang semula diposisikan. Namun, kelemahan dari sistem injeksi rel bersama atau common rail adalah tekanan kerja yang sangat tinggi menyebabkan ketegangan material yang tinggi pula. Implikasi dari hal ini adalah risiko kebakaran dan ledakan yang tinggi bila terjadi kebocoran, sehingga perlu penempatan yang hati-hati dari sistem injeksi. Untuk komponen yang ada di sistem injeksi sendiri terdapat nozzle, ventil case, manifold, O-ring seal, valve spring, stainless steel case, plunger, plastic case, electrical connector, coil atau solenoid, armature, full ring, O-ring seal, dan yang pasti lebih banyak lagi. Untuk keterangan dan fungsi-fungsinya akan saya lampirkan pada gambar. Gejala injektor diesel rusak. Yang pertama, asap hitam yang tebal. Kondisi injektor yang sudah mulai aus seringkali menimbulkan asap hitam tebal keluar dari knalpot dan membuat pemakaian solar jadi lebih cepat habis.
Yang kedua, adanya kerusakan setelah dilakukan pengetesan untuk mengetahui apakah injektor mesin diesel rusak atau tidak. Bisa dilakukan pembongkaran dan dilakukan pengetesan dengan alat khusus Common Rail Injection Test Bench. Kerusakan bisa diketahui dari kondisi bahan bakar yang kembali ke tangki lebih banyak daripada yang disemprotkan setelah dilakukan tes. Bahan bakar yang kembali ke tangki disebabkan oleh tersumbatnya valve di injektor yang tertimbun banyak kotoran. 3. Sulit di starter. Injektor mesin diesel rusak juga ditandai dengan mobil yang sulit di starter karena pasokan solar tidak mengalir dengan baik sehingga membuat mesin diesel jadi sulit dinyalakan. Yang keempat, mesin terasa kurang bertenaga. Jika mesin bisa dinyalakan namun tetap terasa kurang bertenaga, maka kondisi ini bisa saja disebabkan oleh nozzle injektor terhalang karena adanya kotoran pada bahan bakar solar. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi injektor mesin diesel rusak yaitu memeriksa kondisi solar kotor atau tidak, mengganti filter solar dengan memeriksa injektor. Bila kondisi injektor tidak ada luka atau baret dan tidak macet, masih bisa diservis. Sementara jika ada baret dan sudah aus, harus diganti dengan yang baru sebab kinerjanya sudah tidak akan bisa optimal lagi. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena ini termasuk dalam proses tahap pembelajaran kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.